Baik. Goit. Baik, selamat pagi, Pagi. Ibu, Bapak-bapak semuanya. Kita terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol bersama, ngobrol serius tapi santai. Ya, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Kiprahnya di bidang UMKM ini, wah sudah kemana-mana, sudah melalang buana lah. Ya, jadi beliau ini latar belakang pendidikannya adalah teknologi pangan. Jadi beliau mengajar di teknologi pangan di Universitas Hasanuddin. Ya. Pokoknya suaranya kehormatan yang sangat luar biasa. Jadi beliau bisa bergabung dengan kita semuanya di sini. Mudah-mudahan kita ini nanti bisa mendapat pencerahan, mendapat pengalaman tentang apa-apa yang sudah beliau kiprahkan di dunia internasional ini. Baik, mungkin mau langsung saja supaya menyingkat waktu. Silahkan Bu Laila. Jadi beliau sangat berkesan sekali di dalam mengembangkan UMKM dan pengalamannya juga sangat luar biasa. Jadi sudah cukup lama beliau menjadi praktisi industri kecil dan menengah. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan training di JICA, Japan International Cooperation Agency. Jadi training tentang agribisnis di Jepang sana. Terus beliau juga menjadi riset fellow di beberapa universitas di Malaysia, di Arab Saudi juga. Jadi terutama riset-riset mengenai bumbu-bumbu khas Melayu, masakan Melayu. Jadi benar-benar luar biasa. Beliau juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Malaysia. Pokoknya luar biasa lah. Juga menjadi Ministry of Science and Technology and Innovation. Jadi atau MOSTI ya, mungkin seperti BRIN-nya ya. Seperti BRIN kalau di Indonesia, tapi di Malaysia sana beliau juga menjadi anggota kehormatan di sana. Jadi kiprahnya betul-betul luar biasa. Jadi silakan Bu Laila. Nah, ini ininya ada keripik pisang. Ada pisang, ini taro, ini apa ini? Bu Laila silakan. Ibu. Ibu. Nah, ini beliau mau mempresentasikan kiprah-kiprahnya di dunia UMKM di tingkat global. Silakan, suaranya Ibu nggak kelihatan, Bu? Masih di-mute. Oh ya, mungkin masih di-mute, Bu. Suaranya. Oke, saya ulangi lagi. Terima kasih. Ya. Sip. Ya, kami sudah intro setengah jam sebelumnya. Ada Ibu yang sempat bergabung. Salam ekoenzim, salam semuanya. Mudah-mudahan kita bisa sharing. Ini bukan memberi kuliah, tetapi kita sekedar sharing nanti bagaimana sih isu pasar global ini yang sudah terbuka demikian lebarnya, dan itu sudah dibicarakan pemerintah sejak puluhan tahun yang lalu, masih Presiden Soeharto, bahwa ke depannya tahun 2020
pasar sudah akan terbuka seluruh dunia. Tapi kita waktu itu tahun 1900-an masih tenang-tenang aja, nggak Masih bergegas, santai. santai aja. Mendengar itu di sana negara Bogor lagi Pak, di Ya, ya. umatkan Saya oleh ingat itu ya. negara. Nah, itu harapan kita, kok biar terlambatlah minimal kita tetap berkiprah juga lah. Nah, itu harapan-harapan peluang pasar retail, pasar Jepang, pasar touring religius. Mengapa saya katakan touring religius? Karena memang di negara Muslim country sekarang dan negara non-Muslim sudah saling bersinergi. Nah, mengapa negara-negara non-Muslim bergegas memperoleh sertifikat halal? Karena ada isu bahwa halal itu memang identik dengan aman. Jadi memberikan makanan kepada orang, kalau makanan itu enggak aman kan ada rasa enggak enak di hati ya. Nah seperti itu filosofi yang disosialisasikan oleh negara yang dalam hal ini kiblat bisnis Muslim country itu di Dubai. Nah, tourism internasional yang sedang digalakkan di dunia sekarang ini, bulan Desember tahun ini akan diadakan di Dubai. Dubai jadi tuan rumah dan ratusan negara akan ikut di situ. Nah, apakah kita juga tidak mengincar itu? Ada UKM kita yang digotong oleh pemerintah. Biasanya yang mengeluarkan biaya-biaya untuk tampil internasional itu dari Bank Indonesia, Bank Mandiri, BRI, PT PLN, BUMN lah. Itu ada uang dana CSR. Itu yang saya mah udah jenuh pameran di Bangkok, 1000 UKM ikan tuna sedunia berkumpul dan hasil-hasil laut. Aku hadir ditampilkan sebagai produsen abon ikan kualitas tinggi dari Indonesia. Karena sudah ekspor waktu itu ke Singapura. Apa yang membuat saya tidak bisa masuk ke Dubai? Maaf ini kalau ada pengurus halal di forum ini. Waktu itu saya langsung diminta presentasi apa kelebihan abon ikanmu. Dari aspek produksinya, dari dokumenmu. Apa yang membuat kami yakin bisa makan kau punya produk. Itu pertama kita harus ketahui kalau kita memiliki produk yang siap-siap go ke pasar orang luar. Kalau di Indonesia mah pakai sedikit-sedikit pestisida juga orang Indonesia enjoy-enjoy aja tuh belanja. Ya. Mereka sangat concern masalah itu ya, Bu. Nah, itu pertanyaannya. Nah, my produk, rantai prosesnya A, B, C, D. Ikanmu dari mana? Bahkan ikan pun harus dipancing dengan pancing stainless steel. Ikan tunanya. Nah, kan saya harus cek ke sumber ikannya. Apakah ikannya? Nelayannya. Nah, itu kembali ke hulu lagi. Nah, itulah harapan dan tantangan sekaligus bagi kita pelaku UMKM. MEA dikuasai oleh Malaysia. Ada di Makassar isinya itu dari Malaysia dikemas sangat cantik. Ya. Hanya menggiurkan, harganya 7.000. Aduh, kerupuk-kerupuk kita di pinggir jalan yang dijual temannya nasi kuning tuh, temannya nasi uduk, dikasih bumbu-bumbu sedikit udah sama tuh, tapi harganya tahu enggak? 7.600. Hanya beberapa gram isinya ya. Kalau ciki-ciki gitu kan yang disampul tadi itu kan hanya beratnya 50 gram tuh. Gila enggak? Kita bisa bikin. Nah, karena pasar bebas ya kita nggak boleh nggak terima. Yang kita lakukan adalah bagaimana produk kita juga yang tidak ada di Malaysia kita kirim ke sana. Jadi ada saling lah. Jangan kita jadi ladang pasarnya negara mana. Ya. Nggak perlu jauh-jauh, tetangga aja Pak, kita udah dijajah banget ini di Bugis. Yang seperti tadi Pak, leluhur kita ke sana, lalu sekarang diimpor melalui Pare-Pare, kotanya Habibie itu ada patungnya Habibie. Nah itu, seperti itu. Pasar global ini yang membawa saya tahun 2007 ke kota Jeddah, itu pelabuhan seluruh dunia mengirim
baik pangan dan non pangan gitu. Kursi roda datang dari segala penjuru untuk di sana dipakai melakukan aktivitas religi. Lalu rempah-rempah dari India, kita negara rempah dijajah 300 tahun oleh Belanda, tapi kok tidak maju-maju tuh negara kita. Tidak ada penduduk desa yang dikatakan desanya makmur karena lada, padahal kita dijajah VOC sekian tahun. Kok kita lupakan itu yang menyebabkan kita dijajah? Nah, belum satoimo. Ketika kita dijajah Jepang, waduh banyak kebun satoimo di Indonesia ini. Nah, seperti itu. Pasar global ini bumbu fruit leather. Nanti kita bahas. Ini adalah contoh produk-produk yang sudah diminati Dubai. Bumbu konro itu rib spicy, Makassar rib spicy namanya. Mereka memberi nama kami. Kalau nanti kemasannya berbahasa Arab, berbahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya, nah itu ini namanya seperti itu. Nah, jadi UKM kita itu semangat aja memproduksi curah, karena kalau kita bermitra dengan dunia internasional, nanti dia yang akan membungkus. Oke. Tampil awal ya kita harus tetap cantik juga lah Pak, tetap dilirik itu loh. Nah sama moringa ini Jepang mengimpor 400 kilo konon dari NTT. Kalau ada peserta dari NTT, dari kota manakah itu? Nah, nanti kita diskusi lebih jauh. Ini adalah fruit leather yang saya pelajari di Thailand ketika saya ke sana seminar ikan tuna sedunia. Itu sponsor dari Amerika, Kementerian Pertanian Amerika yang mengundang. Seluruh tiket saya, hotel saya di Hotel Shangri-La itu ditanggung karena mereka ada UMKM. Karena waktu itu kami masih kalau usaha kecil masih 6 ton per bulan kapasitas kami. Tapi sudah dicus oleh Amerika untuk masuk ke forum internasional seafood di Hotel Shangri-La. Ini yang bernuansa buah-buahan, spice, dan fungsional drink. Lanjut. Itu intro ya. Nah, kita nih, makanan tradisional kita ini tantangan. Nanti ada dongengnya nih yang warna ungu nih. Tantangannya adalah standarisasi mutu produk olahan. Yang tadi itu. Apakah sertifikat halalnya Bu Nur Laila sudah ada? Sudah. Tapi kami tidak percaya, jangan sampai Anda menggunakan bumbu A, penyedap A. Kami tidak ada penyedap A. Jadi kami mau halalnya Anda itu disertifikasi oleh Malaysia. Kan saya jadi kita lebih maju dari, bukan maaf ya kalau ada yang negara tetangga. Saya harus ke Malaysia. Saya coba cek, mahal. Tahun 2005 itu sertifikat halal Malaysia pakai uang 70 juta. Walah, ciloko ini saya kalau harus urus halal lagi ke Malaysia. Untuk orang Dubai beli abon ikan saya ketika itu. Ya udahlah, saya ke Singapura aja yang dekat-dekat. Sudah nggak usah target. Saya nggak bermimpi ke Dubai waktu itu. Sekarang seperti itu. Bumbu rendang, nah itu tadi udah intronya ya, bagaimana bumbu rendang itu maju karena CNN ya, teknologi digital sedemikian majunya. Rib spicy itu namanya di Makassar bumbu konro. Sambal Bugis, kita punya sambal banyak, kita negeri penuh sambal Bajak, sambal orang Batak beda, sambal orang Bugis beda, sambal orang Jawa masalah lebih banyak lagi. Nah, ini juga kita negeri sambal. Sudah adakah di negara-negara Muslim yang melakukan ritual religi activation kita punya sambal itu? Nggak ada Pak. Sudah dari Jeddah tuh melihat pasar grosirnya belum ada sambal dari Indonesia. Iya. Yang makan ya orang Indonesia lagi, orang asing belum mau kayaknya. Nah seperti itu. Mereka cari Nestle sambalnya seperti itu. JIS, Japan Industrial Standard, harus bergandengan tangan dengan JAS, Japan Agriculture Standard. Jadi
ketika saya presentasi lagi di jeda tentang kopi jahe ini, pertanyaannya karena ada investor dari negara Europe. Hmm. Investor dari restoran itu adalah 3 orang kebangsaan Turki dan Eropa yang memiliki, mungkin dia ada connect dengan Knorr. Semua bumbu di Kota Suci 2 itu yang boleh beredar hanya ada Knorr. Hmm. Dengan Indonesia kok nggak ada bumbu kita di sana ya? Something wrong. Nah, seperti itu, Pak. Jadi Japan Industrial Standard ini menjadi kiblat untuk negara Asia. Karena kalau kita punya produk bisa masuk Jepang, diyakini bisalah tembus Amerika. Karena Japan dengan Amerika ada koneksitas dalam bidang makanan. Ada janji politik. Kita nggak perlu tahu apa itu. Ya. Tadi kasus ikan teri Medan. Ikan teri Medan diisukan di luar negeri tercemar, ada cemaran. Sambal saya yang saya bawa ke Mekah ditolak kalau menggunakan Dari Medan. teri Medan. Jadi Medan harus bergegas. Tanggapi itu, buat konferensi pers di internasional apalagi itu supaya bahwa itu bebas dari cemaran apa gitu, apakah merkuri atau cemaran sabun, deterjen itu kan kita gila-gila ya memakai itu sabun deterjen, nah seperti itu. Itu yang sangat ditakuti negara luar karena sekian persen saja 0, sekian itu kalau mereka deteksi itu enggak bakalan lolos deh kita punya. Nah itu yang bisa ini. Contohnya ini di Jepang itu ada toko yang menjual harganya 1 juta per kilo teri Medan. Makin mahal. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya ada zinc dan magnesium. Magnesium menyenyakkan tidur dan lemnya tulang. Kalsium itu lemnya bahan kokohnya tulang. Ya, negara adalah negara terbanyak lansianya. Setelah itu New Jersey mungkin ya. New Jersey tinggi lansianya karena orang Amerika kalau sudah pensiun pergi ke New Jersey. Ada apartemen yang dipersewakan di pinggir pantai, di sanalah orang menghabisi hidupnya untuk sisa hidup karena uang sudah banyak. Jepang ada lansia. Teri Medan, teri Sulawesi ada juga di Banggai, Luwu itu dari Manado mungkin ada perairan tertentu dipilih-pilih nih ikan teri kecil itu. Emang putih warnanya ya, seperti itu. Next. Sedikit dongeng tentang kue yang berwarna ungu, nanti terlewat. Iya, silakan Bu. Legenda sejak ini ya. Sudah ada, itu dari beras ketan, bisa juga dari jawawut yang sorghum ya. Sorghum. Daerahnya kami sorghum yang berwarna ungu ini dibuat seperti ini. Gula aren tambah kelapa yang setengah tua tuh enak banget. Nah, ketika di Malaysia saya diajak ke restoran yang punya sajian makanan Malaya snack. Nah, ada yang membisiki saya, itu enak sekali loh Bu. Kalau gini meleleh di mulut tuh, apa tuh? Gak curiga saya, bentuknya aja bentuk segitiga, warnanya daunnya daun segar yang muda banget, mengkilap lagi, mungkin diberikan laminating gitu ya untuk rapi. Tapi kita ngambil. Ya Allah, ternyata ini adalah kue Bugis, Pak. Kalau snack yang mereka sangat banggakan itu ini nih si ungu ini, dan ini bisa dibuat dari sorghum ungu dan beras ketan hitam. Tadi begini warnanya. Apalagi kita bisa bikin beras ketan putih aja tanpa dengan kembang telang. Jadilah warna-warni mochi Indonesia. Iya. Jepang terkenal dengan mochinya. Next. Strategi masuk pasar retail modern. Nah, aspek ini perlu nih. Apakah kita memiliki itu? Kalau kita usaha rumahan aja, daftar di kelurahan, kepada yang terhormat Bapak Lurah, kami ini ada 15 orang ibu-ibu berkumpul, dan ini ada ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya. Itu 3 orang yang bertanggung jawab terhadap produk yang kita produksi. Kalau ada orang keracunan, ini 3 orang dipanggil polisi dulu.
Itu namanya aspek bertanggung jawab Ya, terhadap ya. buat Ya perlulah, ya. Memang perlu seperti itulah. undangan. Nah, kalau kita PT atau CP ada akta notaris yang berbicara. Ya. Itulah aspek legal yang dibutuhkan. Itu enggak susah-susah kok. Terus ada lagi sekarang peraturan pemerintah 2019 nomor induk berusaha. Nomor berusaha biasanya minta produk kita lalu diperiksa di Badan POM lalu dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga enggak boleh asal menjual aja tuh sekarang era pasar bebas. Nanti orang keracunan rusak negara punya nama. Seperti itu. Ya. Memiliki nomor induk. Di negara-negara maju memang sudah seperti itu ya. Kita sudah mengarah ke arah sana lah. Aspek legal produknya. Nah, ini nih yang panjang ceritanya kalau kita diskusi nanti. Dokumen mutu produk olahan pangan itu tadi yang ditanya saya. Apakah Anda sudah punya sertifikat HACCP? Hazard Analysis Critical Control Point. Kalau itu kita tidak punya, tidak mungkin kita bermimpi masuk produk kita ke Singapura dan Jepang. Apalagi negara Europe yang punya Europe Authority Food Standard. Wah, berat banget. Nah, seperti itu. Deskripsi produknya. Nah, itu tadi kami sudah berbicara dengan Pak Sugeng dari pagi-pagi. Ya. Saya di Jepang itu, keripik saya ini terbuat dari buah terbesar di dunia. Langsung semua kursi orang. Apa tuh? Nah, seperti itulah mereka bangsa Jepangnya. Buah terbesar di dunia apaan? Nah, itu adalah nangka. Kita nggak sadar potensi. Hanya 4,5 tahun buah nangka sudah berbuah, ada yang dagingnya tebal, itu cocok banget. Di sana saya diminta dibuat kecil-kecil seperti dadu, digoreng, lalu kita dapatkan penggantinya kismis. Orang makan sereal di sana ditaburi dengan nangka, luar biasa wonderful. Iya. Kita hanya makan nangka belepotan dengan getahnya segala macam. Orang sudah makan nangka dengan elegan. Itu Pak, deskripsi produk perlu langsung konsumen. Kalau kita pergi berbicara tentang produk kita. Sabun ini terbuat dari bahan baku rumput laut digabung dengan ekoenzim dan seterusnya bla 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 bla. Luar biasa Bu ya. Itu. Nah, konsumennya cerdas itu pasti membaca label. Kecuali orang Indonesia yang garis menengah ke bawah, lihat bajunya aja udah nggak tahu faktor, nggak mau lihat. Oh, atau lihat daftar harganya dulu kali ya. Iya, mahal apa murah? Expired. Lihat aku dulu expired date-nya, itu logat orang duri, orang Bugis Pak. Kalau di supermarket mama si anak ini masih dulu expired date-nya. Begitu logat orang supermarket menyuruh anaknya melihat batas kadaluarsa. Nggak tahukah kita menentukan batas kadaluarsa? Ada indikatornya. Walaupun itu sabun cair, sabun padat, sanitari lentuk lantai, sanitari untuk hand sanitizer, itu semua harus punya expired date. Nah itu, informasi nutrisi. Nah itu, orang makan sesuatu itu harus lihat nutrisinya yang perlu. Nah kita mah belum, yang penting kenyang dulu. Nah berat kode produksi, batas penggunaan aman, sertifikat terkait lembaga mutu, Badan POM. Mengapa Bagelen saya gunakan? Karena Bagelen ini kue rakyat, kue papan naik kelas kan. Sudah ada di supermarket, sudah berada pada level sejajar mata orang Indonesia. Indikator produk kita kalau dipajang di supermarket internasional seperti Carrefour, Rensmart, apalagi ya, IMPM, apalagi yang minimarket yang sudah mewarnai dunia kita sekarang di Indonesia. Nah, kalau sudah ditempatkan di sejajar mata tinggi, di rak sejajar tinggi kita, artinya produk kita itu sudah naik kelas 1.
Karena orang biasanya nggak mau menunduk mencari yang di bawah, kecuali biasanya dia cari yang arang gitu untuk bikin barbeque, dia menunduk mencari karena memang ditaruh di papan lantai bawah rak-rak itu. Kalau produk kita Bagelen ini sudah sejajar mata, berarti Bagelen yang tadinya dijual di pasar-pasar tradisional, dikemas apa adanya, sudah naik kelas dan kelasnya sudah kelas papan atas. Karena sudah sejajar dengan mata kita, jadi tidak perlu menunduk. Orang kan beli masuk supermarket, yang sejajar matanya dulu yang dia lihat. Kalau Ya, di sini betul, Bu. kita, Ya. itu indikator tempat loh. Biasanya produk baru itu tempat itu dibayar khusus. Nah, seperti itu. Asosiasi supplier itu udah tahu kalau kita berkumpul-kumpul tuh, saya masuk asosiasi supplier Hero. Nah, itu kalau produkmu sudah lantai mana? Aduh, masih lantai 2. Nah, biasanya lantai 3, rak ketiga itu sudah sejajar mata orang Indonesia. Itu artinya kita sudah masuk di orang langsung cek milik produk kita. Tempat pun menjadi standar ukuran elegannya kita punya produk atau bermutunya kita punya produk. Barcode nanti kita bahas. Ada lembaga internasional. Mengapa ini penting? Kita streskan karena barcode yang tanda kode baris ini dikeluarkan bukan negara kita. Bisa dikeluarkan barcode lokal supermarket, tapi itu hanya berlaku di supermarket itu. Tapi kalau dikeluarkan oleh Asosiasi Retailer Dunia yang anggotanya 180 negara, membernya ini yang masuk ke ini, GS1 namanya kalau di Indonesia, kita syaratnya harus punya halal certificate. Baru bisa urus barcode kalau di Indonesia. Dan sudah punya PIRT. Ya. Jadi kita masih usaha rumah tangga, udah memberi kita kartu tol, kartu pas masuk kalau kita memiliki barcode. Karena supermarket tidak perlu membuatkan kita barcode, itu menambah biaya. Ini kalau kita, Bu, produknya udah punya barcode ya, oke udah ada PRT-nya, barcode-nya udah Bu ya. Begitu kita katakan ada barcode saya, langsung tuh Pak, biasanya Oke, gitu ya. nah, kuncinya, karena memudahkan. Begitu produknya lewat di teller, nah udah dikenali produk kita di seluruh dunia. Jadi kalau Alfamart konon akan buka di Filipina, Malaysia, dan waktu tidak terlalu lama, mungkin tahun ini. Jadi semua produk UMKM yang sudah masuk dari Malaysia bisa bermimpi masuk pasar MEA. Wow. Semoga lah, semoga terlaksana. 1.000 gerai se-Indonesia. Itu adalah desain dari Nurlaila Abdullah, pabriknya. Wes. Seperti itu. Jadi lagi Konro itu akan masuk Filipina lewat Alfamart. Selamat ya. Alfamart sudah masuk, sudah persiapan membangun. Ada syaratnya harus mampu membangun gerai, Pak. Buka di Malaysia harus sekian ratus gerai. Kalau Minimart grup ya, pasti Indomaret. Alfamart di negeri kita tercinta. Iya, iya. Next. Langkah-langkah strategi, analisis mendalam potensi itu tadi. Kenali produk yang kita produksi. Sabun cair ini diproduksi dengan menggunakan satu warna dari buah naga, menggunakan satu warna dari kembang alami yang tumbuh liar, tidak menggunakan pestiside. Itu adalah bahasa-bahasa pengantar kalau kita mengenalkan kita punya produk. Apa keunggulan produk kita? Kalau kita menggunakan satu warna yang dijual komersial di supermarket bentuk bubuk, nah nggak ada lagi tuh yang mau dengar yang berwawasan negara organik itu. Begitu kita kata, dibuat dari sabun ini terbuat dengan menggunakan komponen pewarna dari kayu yang tumbuh di hutan-hutan belantara negeri Indonesia tercinta. Wah, orang mau beli itu. Kita punya sabun berwarna pink, berwarna ungu, dan seterusnya. Kenali, pelajari produk yang diinginkan pelaku. Nah itu tadi Pak, nangka itu mereka ingin tambahkan di serealnya sehingga aroma nangkanya. Yang digoreng dengan sistem vacuum frying atau drying. Seperti itu.
karena itu mempertahankan aroma ya. Iya, iya. Marketing bisnis internasional, nah itu tadi. Ayo di grup ini kalau ada yang mau ikut tourism product exhibition internasional di Dubai, itu Desember nanti akan ada pertemuan itu. Nanti kita share ke kementerian, ke Ya, menteri yang anak muda Gercep, siapa tuh? ya, Uno. ya, ya. Wah. Oh, Dia ya. sangat antusias untuk memperkenalkan. Mudah-mudahan Sandiaga Uno. anaknya Sandiaga Uno, ya. Desember itu sabun Ya. cair kita sudah dalam tube, karena kalau cair Pak masih berpeluang tumpah di tasnya, handbagnya orang yang sedang traveling. Iya, iya, iya. Wah. Mengapa sabun jeda? Karena itu memang mereka akan traveling, naik bus, tiba di kota A, kota B, kota persinggahan-persinggahan melakukan aktivitas. Kenali selera calon pembeli Anda. Nah itu siapa target pasar kita? Kalau target pasar kita adalah anak-anak, ya tentu saja standarnya adalah gizi yang dibutuhkan anak-anak. Kalau standarnya adalah golongan diabetasan, saya sedang merancang suplemen gummy candy untuk penderita diabetes. Itu dari minyak jahe. Yang bergerak dalam minyak jahe nanti kita akan rapat khusus karena kami akan membutuhkan jahe organik. Bukan Nurlaila ya, perusahaan membikin saya hanya seperti itu. Lengkapi produk dengan dokumen dari negara atau lembaga swasta yang diakui pasar global. Ya, seperti Sukovindo tadi itu ya, Bu. Sukovindo yang itu tadi barcode. Oh ya, barcode-nya ya. GS1. Ya. Barcode dari ini. Yang satu-satunya lembaga di Indonesia itu hanya Pak GS1 namanya. Ya. Saya bilang perwakilannya, formulirnya banyak di rumah saya. Untuk diisi, baru dikirim ke sana, nanti dipanggil presentasi produk kita. Jadi nanti teman-teman ini yang tertarik, silakan nanti kami akan undang Bu Laila untuk masuk ke grup kita, sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang topik-topik yang pelajari standarisasi mutu regulasi negara tujuannya, eco-labeling. Eco-labeling. Ya, saya membuat kemasan dari rumput laut ditambah dengan serat dari daun-daunan, serat dari bunga-bunga, mereka berwarna, sehingga diperoleh kemasan yang berbau jahe, untuk gula-gula jahe, berbau bunga, untuk kue yang spesial berwarna kuning misalnya, nah seperti itu. Nah itu yang masih sementara saya finally untuk mencari kelenturan, dan pada saat dipres dengan pemanasan dia melengket kuat. Itu pakai rumput laut ilmunya Pak. Saya sudah 18 tahun mendalami dunia rumput laut, dan saya 18 tahun. Saya jadi dosen tamu di sana karena seperti itu. Lengkapi produk dengan dokumen dari negara swasta, nah itu. Dokumen terstandar, bebas residu, bebas merkuri tentunya. Nah itu kalau kita saya share sedikit pengalaman yang menyebabkan abon saya lolos ke Singapura itu kita numpang di perusahaan besar untuk diperiksa logam detektor. Karena seperti masuk bandara tuh mahal kan, itu puluhan juta. Bahkan sekarang sudah ratusan juta. Jadi abon kita atau kerupuk kita kalau mau masuk ke negara Eropa, negara Amerika, itu dia harus dilewatkan. Dan jadi untuk mendetes dikasih masuk di sini isi klip. Orang Indonesia kan suka pakai hektar ya. Kertas hektar itu kalau masuk ke makanannya kan bahaya. Jadi itu kalau begitu ada isi klip satu biji di dalam, langsung ding dong bunyi. Iya. Kalau di Jepang langsung belok kiri Pak. Langsung belok kiri ini yang kami dipraktekkan seperti itu. Jadi studi banding maksudnya belajar agribisnis di sana sudah langsung lihat prakteknya. Gimana cara pabrik itu.
Jadi langsung kalau karena sudah digital, era digital ya, sudah mesin yang atur, begitu dia ini langsung dia belok kiri, yang tidak ada logam di dalam, dia terus lurus dan masuk, Ya. tercemplung masuk langsung di barcode, langsung dikasih tanda ini masuk di kota Hiroshima, di minimarket Seiyu 000 sekian. Gitu. Kapan ya negara kita seperti itu pengemasannya? Sudah punya Pak. Nanti kalau ada ini yang ada logamnya kemana perginya? Ini yang ada logamnya langsung keluar dari gedung ini. Gedung itu sangat luas sekali dan dikendalikan oleh berapa layar? Ada 30 layar. Layar komputer besar. Jadi sang general manager, direktur utama tinggal melihat-lihat aktivitas di gedung A1, B2, C3, D4 itu dia lihat di suatu ruangan yang besar. Jadi kami dimasukkan ke situ Pak di Jepang. Sistem. Ya. Ada kontrolnya ya, control room gitu ya. Industri 4.0. Ya. 4.0. Nah itu orang sekarang sudah mulai 5.0 ya. Sekedar berbagi. Dia keluar ruangan Pak, yang ada logamnya tadi. Keluar ruangan dan langsung ada kotak pengamanan di situ, security-nya. Tidak boleh ada orang yang menyentuh itu kecuali orang yang memang ditugaskan untuk makan atau bukan makannya, ambil produk ini untuk dibuang, dimusnahkan. Ya. Karena ini ada tercemar logam. Itulah secure-nya di negara maju, Pak. Nah, seperti itu. Nah, gini nih strategi di negara maju. Inovator dari kampus, dari perguruan tinggi, atau otodidak boleh, teknologi praktis boleh juga, lalu produk inovasinya itu dijual ke pemerintah, boleh melalui lembaga LSM, boleh melalui lembaga pemerintah juga, boleh juga sang inovator sendiri pergi menawarkan ke pemerintah, atau salah satu contoh ini ada perusahaan saya kasih nama WS, itu namanya Whitestone. Salah satu perusahaan di Saudi Arabia yang sudah berdagang tempe sejak tahun 1970. Mengimpor tempe Bu. Tempe dari Indonesia sudah dikirim ke Dubai sejak tahun 1970 dan ini adalah perusahaan itu. Ini yang mengundang saya ke Saudi untuk pengembangan rendang. Yang karena COVID. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa bangkit kembali. Amin. Stakeholdernya ini adalah kelompok masyarakat. Nah, di ruangan ini ada banyak stakeholder, mungkin ada investor juga, ada koperasi, ada lembaga LSM yang mau punya contoh UKM. Nah, di sinilah tempatnya kita ngumpul. Inovator harusnya ada panahnya ke sini. Lalu ada namanya yang dilakukan oleh perguruan tinggi, Bapak ini grup UI ya. Ada sekarang lagi tren banget tuh inkubator bisnis. Ya. Lama di Malaysia. Di situ yang mengundang saya namanya Teknologi Park di bawah naungan dari MOSTI, Kementerian Riset Inovasi Teknologi. Kalau kita ini kan tidak ada inovasinya ya. Menteri Riset. Ada Bu. Pendidikan riset dan ada sekarang namanya BRIN Bu. Inovasinya Pak. BRIN ada, BRIN sekarang. Ada ya, ada kata inovasi. Riset dan inovasi nasional. LIPI-nya kan sekarang gabung. Terjeratlah saya 100 inovasi Unhas. Lalu kami presentasi ke Malaysia. Nah, dikontraklah saya 1 tahun di sana. Tapi saya pelajari tuh strateginya mereka. Kok bisa pergi ke Inggris ya kuenya? Orang Inggris kan minum teh sore selalu ya, afternoon party, kuenya dari Malaysia, karena mereka masih negara persemakmuran, negara yang pernah dia jajah, dia bina dengan baik. Kita dibina Belanda enggak sih untuk produk UMKM kita? Ada enggak produk di ruangan ini yang produknya masuk ke Belanda? Belum.
Ini gabungan pelaku bisnis, masuklah ke distributor. Nah, distributor yang menguasai kita ini Unilever. Ada nggak di ruangan kita ini yang produknya sudah diambil Unilever? Belum ada, Bu. Belum Ya, ada. nanti mohon bimbingan Ibu deh bagaimana caranya Kalau supaya wilayah Indonesia, bisa ke sana, ke arah sana. terus berbaju Indonesia, tapi rasa internasional. Tadi itu Pak, saya membuat sereal yang sebentar lagi mungkin akan diproduksi di Malaysia untuk masuk ke Jeddah. Karena Jeddah mau halal Malaysia, halal Indonesia, yang restoran itu ya tidak berat loh semuanya. Restoran pas kiblatnya halalnya Malaysia dia mau. Di Malaysia mereka katakan Ajinomoto memang tidak bisa masuk ke dalam makanannya. Di Indonesia sudah masih tetap pakai Ajinomoto. Maaf ya kalau ada saya itu branded dari Jepang ya. Nah, itu lisensi merek brand Jepang, jadi mohon maaf. Kalau ada yang masih menggunakan Ajinomoto, sepanjang dalam negara kita masih boleh, tapi kalau mau bermimpi untuk masuk ke negara Muslim country, ke Dubai itu pakai atau Maggi. Maggi Maggi punya kenor juga ya, Bu? Maggi punya kenor juga ya? Ya, anak grupnya saya nggak tahu, tapi kayaknya kenor itu ya. Ya, kayaknya anaknya. Kalau nggak salah. Ya. Saya sempat ditawar oleh Kenor, tapi saya kan ini oleh Weston ya, nggak boleh saya yang menjawab. Ya. Bawa saya ke sana yang harus menjawab. Dia mau bawa kemana Nur Laila? Gitu kan kita hargai tuan rumah ya, nggak boleh jadi radikal. Produk-produk pangan halal dan produk berpotensi masuk. Ini sudah 2 kali Pak, ini saya berbicara mungkin di dalam forum ini ada tentang Satoimo atau Thalassaphira nih di Tajur. Di situ ada bibit bibit kultur jaringan tisu culture. Jawawut itu saya di Singapura ketika saya diundang ke sana, pergi ke salah satu toko atau minimart yang ada gerai functional food. Saya kebetulan pengajar mata kuliah functional food dan yang meng-hire saya di sana itu bahwa saya di Malaysia adalah pengajar dari jurusan functional food. Di Malaysia sudah jurusan, di sini Indonesia masih mata kuliah. Makanan fungsional. Makanan yang apabila konsumsi secara berkelanjutan karena bukan obat, tapi bisa menjadi berkhasiat obat. Itulah yang lagi trending banget. Ada gula-gula saya diminta Century melalui mediator. Century adalah pasar functional food. Produk-produk Guardian juga ya. Masuk ke sana kalau produk kita bervisi setengah nutraceutical, setengah farmasi, sabun kita bisa kita naik kelas kalau bisa lolos ke Century. Banyak tuh agen-agen Century yang bisa kita lewati terowongannya untuk masuk ke sana. Wah, ya terima kasih Bu. Tapi ya itu nanti nebeng ke teman yang sudah ke Polandia itu. Produk pangan kita dendeng jerky. Nah ini yang bergerak di hasil laut. Jerky ini di negara-negara musim dingin, negara peminum sake, negara peminum bir, mereka membutuhkan protein musim dingin agar otot tidak ngilu. Kalau minum bir, kalau tidak dengan ada proteinnya, otot akan ngilu. Kalau hanya makan dengan karbohidrat, cemilannya harus harus protein. Nah itu protein. Ya, diminta jerky domba, domba muda lagi Pak. Harganya 1 juta per kilo. Kalau kita tahu terowongannya masuk. Ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa membimbing kami semua untuk masuk terowongan itu tadi, Bu. Ini terowongan pasar bebas. Malaysia sudah melenggang masuk ke Inggris dan Eropa. Nah ini nih Markisa. Tadi berbicara tentang Australia. Ini Markisa. Dikerok kulitnya, dibelah 2, lalu ada mesin yang mengorek begitu dengan mesin jari-jari tenisir,
terkorek, langsung mengalir di kemasan 1 kilo, diatur begitu, masuk ke pembekuan cepat, dia berbentuk batu bata 1 kilo, lalu dibekukan dalam tempo 1 jam, membeku sampai ke intinya yang tebalnya sekitar 6 cm. Itu langsung dibawa, dibekukan, ditumpuk sampai 20 ton, baru berlayar ke Australia. Australia. Ada apa di Australia? Ternyata bukan untuk makanan, untuk kosmetik, kolagen. Oh, Di bijinya, di bijinya sang markisa ini, di bijinya yang hitam itu ada selaput gel yang licin, tidak mau terpisah dengan bijinya. Itulah kolagen yang baik, tingkat tinggi untuk kulit kecantikan. Kita belajar dari buyers. Kita tanya, Anda mau yang ada bijinya. Kami di Indonesia blender lalu buang. Bahkan itu yang melenjir-melenjir nggak mau terbuka itu ada. iya. Kalau kita buang untuk sirup, kita makan sampah. Yang kolagennya kita buang, Australia meminta itu. Tolong, nah itu binaan grup asosiasi grup kami yang mengekspor dalam bentuk markisa beku. Jadi jangan jangan kita kecewa, berkecil hati bahwa aduh mulai kita berat banget standarnya. Ternyata kita mengekspor dalam bentuk yang frozen food ini, yang seperti dari Bontain itu, Satoimo frozen bentuk telur ayam kampung yang cantik warnanya oval. Karena 1 mangkok di Jepang itu harganya sudah 300.000. Isinya hanya 7 bundaran Satoimo. Dan itu dari Bontain. Ini fruit leather, nanti kita akan bicara keripik pisang. Saya sudah bumbui dan ini disukai oleh orang Jepang. Karamel dikasih cabai rawit ditambah cabai besar dengan perbandingan tertentu. Nanti saya ajar siapa yang berminat. Oh, ini kulit ini, Bu. Kulit pisang. Bukan keripik pisang. Dibumbui. Kan yang fruit leather ini, fruit leather. Oh, ini fruit leather dari buah apa saja, Pak? Dikasih pewarna sedang. Iya. Kalau saya membeli dari Thailand, saya pergi ke toko makanan, ada bentuk suling, tahu suling? Panjang. Ada berwarna-warni, saya sangka masker. Saya sangka alat kosmetik, mungkin masker lembaran. Karena saya waktu itu lagi membuat masker lembaran yang untuk Malaysia. Saya ke Bangkok, melihat itu, saya membeli dalam kotak yang sangat cantik. Ternyata itu yang dibuat berkeliling seperti suling. Ketika kita buka begini, kita dapatkan lembaran yang di poin pertama tadi, yang dilapisi oleh kertas lilin, dan kita dapatkan lembaran berukuran 7 cm kali 7 cm kali 18 cm panjangnya. Seruling itu ternyata seruling buah yang Lela tahu ini Pak sejak 25 tahun yang lalu. Luar biasa. Tapi ada yang produksi Pak di Indonesia. Kebanyakan cerita kita ini. Nah, ini tinggal teori-teori ya Pak. Ya, monggo ya. Berkembangnya industri halal ini, bagaimana kita menggaling dana CSR, terus lagi Nah, nanti dibaca ya, nanti ada rekomendasi nih, dibutuhkan suatu terobosan, implementasikan mimpi-mimpi kita tadi, hambatan-hambatan itu bagaimana pemerintah tolong UMKM, benar-benar tepat sasaran, bagaimana stakeholder pengguna, inovator itu bisa bermanfaat dengan baik. Jangan ilmunya, kami di UNAS masih banyak paten yang tidurnya Pak. Apakah di UNAS ada banyak temuan produk, tapi begitu disuruh rancang pabriknya, dia stuck di situ. Ilmunya baru sampai ilmu produk. Begitu dibilang bagaimana saya mau memproduksi itu, enggak ada yang dipanggil. Jadi
ahli mesin, ahli otomasi, ahli produk, ahli nutrisi, dan yang bisa berkata-kata bahwa ini bagus untuk kesehatan sang dokter, itu di Jepang dulu semua, Pak. Dan digabungkan dalam satu organisasi. Insinyur-insinyur bergabung dalam bentuk MITI namanya, gabungan engineer-engineer yang pintar dan menghibahkan ilmunya dan dibayar mahal tentunya. Sudahkah dihargai ilmuwan kita? Ya. Masih kan? Itu menyedihkan ya, Bu. Kalikan terlalu, geng. Ya, kita diskusi. Ya, wah, baik, luar biasa, sangat mencerahkan ya. Bu Laila ini benar-benar luar biasa. Terima kasih sekali, Bu. Saya yakin pencerahan ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman kita di UMKM. Ini nanti juga akan saya rekam, jadi nanti kita bisa diupload di YouTube sehingga bisa diikutin dari link YouTube-nya. Jadi sekarang kita buka tanya jawab ya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan raise hand saja. Jadi nanti sekali lagi saya mau minta dengan hormat kepada Bu Laila supaya masuk ke grup kita, sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut soal hal-hal yang lebih bersifat spesifik ya. Nah, kemudian kalau memang nanti diperlukan, kita bisa bikin acara seperti ini lagi supaya bisa Ibu Laila bisa menerangkan secara lebih mendetail lagi. Karena kalau di chat WA kan kurang begitu ini ya. Pak Gelen tidak patah di dalam dengan dibanting-banting seperti ini. Di dalam oksigen. Oh. Seperti ciki-ciki, kita hantam bantalnya, tidak rusak bagelennya di dalam, karena di dalamnya ada gas. Oh. Ini dengan modal 10 juta UMKM sudah boleh melakukan dengan sistem manual. Ya. Jadi otomatis produk kita akan tahan 1 tahun lebih. Karena kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Nitrogen mengikat isogen, N2H2O yang dibawa oleh sisa uap-uap udara itu NH2. Akhirnya tidak tersedia mikroba, matilah mikroba yang ada di dalam dan ini sampai 1 tahun. Pelatihan teknisnya nanti deh kita atur melalui grup. Ya, terima kasih Bu. Ini ada Bu Widya mau bertanya, Bu, silakan Bu Widya. Silakan Bu Widya. Gimana, Paul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurleli. Tadi masalah markisan ya, itu kan ada mengandung kolagen. Nah, misalnya untuk orang awam tuh kita produk sendiri istilahnya, nanti bisa untuk campuran gitu, nanti bisa nya untuk mandi atau mungkin gimana Bu? Bisa nggak itu seperti itu? Terima kasih. Sayang sekali kalau untuk mandi, Bu, di luar negeri harganya mahal, untuk muka lah biar kinclong. Kita produk sendiri Kak Bu Nurli. Iya, boleh untuk memanjakan diri. Iya. Prosesnya itu harus gimana? Maksudnya cuma cukup kita ambil gitu atau harus kita proses di blender halus, Bu? Iya. Itu blender halus supaya bijinya enggak hancur ya. Iya, Jangan terlalu kecepatan tinggi tapi cukup cukup kuat itu bijinya si markisa itu. Iya, Kecepatan sedang blended itu belum hancur. Orang Australia udah teliti juga khasiat di dalam bijinya ada senyawa anti kanker ternyata. Nah, itu yang sangat berhasil untuk kelembaban kulit, Bu. Jadi kolagen kan biasanya ini kolagen hewani, kolagen dari laut ya, seperti ikan dan lain-lain sebagainya lah, ubur-ubur, kulit ikan. Nah, itu dia bertonton ke luar negeri itu diambil kolagen hewaninya. Nah, ini markisa
Sang pencipta itu sudah menciptakan sedemikian rupa, ada itu orang pegunungan sudah tetap cantik kulitnya. Yang akan diproses dicampurkan ke sabun cair yang ibu sudah proses sedemikian rupa, yang sehat, yang tidak banyak menggunakan minyak yang ada pengawet butanol hidroksitaulen. Atau BHA. BHA ya, anisol ya, glutathione hidroksianisol Bu ya. Ya. Terima kasih matur Bu. Ya, cukup Bu Widya ya. Sudah jelas Bu ya. Terima kasih ya. Nah, sekarang silakan Pak Yonatan, Pak. Pak Yonatan, Pak Pahan silakan. Pak Yo, silakan Pak Yo. Unmute. Pak Yo. Pak Yo silakan Pak Yo. Jadi apa? Mungkin yang paling penting yang diketahui oleh rekan-rekan kita semuanya ini adalah bagaimana seperti tadi membuat barcode, ya kan? Itu kan memang sangat penting kalau memang kita mau masuk ke supply chain ya Bu ya, ke distributor itu. Jadi memang, nah ini nanti mungkin minta pencerahan dari Bu Laila suatu saat nanti bagaimana cara mendaftar untuk punya barcode gitu kan. Mungkin sertifikat halal atau apa gitulah. Jadi persyaratan-persyaratan yang memang secara teknis diperlukan untuk menuju menaik kelaskan UMKM kita. Silakan Pak Yonatan. Dipencet sendiri Pak Jonathan, dipencet sendiri. Di unmute ini saya sudah, ini kok nggak mau juga. Nggak bisa nih Pak Yonatan. Nanti menyusul mungkin. Ya, mungkin nyusul ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Mumpung ada pakarnya ini. Jadi memang kelemahan dari UMKM kita ini adalah pengawasan mutunya juga Bu ya. Ya. Pengawasan mutunya ya. Jadi termasuk dokumentasinya ya. Dokumen. Ya, dokumennya. Ya. Nah, misalnya lembar ya. Misalnya organik tadi, sertifikat organik ya kan. Jadi itu memang kalau memang kita mau menuju ke pasar global, memang dokumen-dokumen tersebut sangat diperlukan. Dokumen tertulis, terserah. Iya. Dan harus diakui oleh luar negeri ya mestinya ya. Ya. Jadi mungkin seperti Skovindo gitu ya Bu ya. Ya ketika ini bumbu rib spicy-nya ini bumbu konro persiapan ke Dubai, yang datang mengaudit pabrik itu Skovindo Pak. Oh, ya. Datang melihat lampu di dalam ruang packaging itu harus ada sarang burungnya gitu. Ada mencorong. Ya. Kan tidak ada guntur, lalu itu pecah ininya kacanya, lalu menjatuhi. Masuk ke makanan kita. Kita membuang, ada tertitis beling sedikit di situ, dimakan orang. Itu alasannya Pak, sampai kenapa lampu ruang pengemasan harus itu. Karena packaging adalah ruangan yang paling akhir tempatnya disentuh, makanya teknologi otomasi sekarang seperti Cimori itu lari sekali dikunjungi UMKM untuk melihat sistem digital. Oke. Masuk otomatis sekian cc dan itu sudah banyak. Itu harganya itu sekitar 7 miliar, tapi ada yang 3 miliar Pak. Kalau ada yang membuat rumah pengemasannya. Ini
Next time kita harapkan Pak Purnomo, owner dari PT Prima Pak di Malang, Ya, itu usaha juga. 1.000 orang karyawannya, dan melayani pengemasan produk Nestle, produk-produk Nestle yang dibeli, apa lagi ya? Produk-produk dari Europe itu banyak yang diimpor datang dan dikemas di Indonesia. Perusahaan Prima Pak ini yang mengemas. Ya. ISO 22.000. ISO internasional tentang eco-labeling. Kemasannya sahabat lingkungan. Jadi kami sangat senang sekali nanti kalau Ibu bisa mengajak itu ya. Karena jadi Prima Pack ini uniknya kita bisa pesen. Ya, bisa pesan dan jumlah. Dulu ini kemasan terlalu banyak Ibu ya. Dulu kemasan semewah ini hanya bisa dipesan 100.000 lembar baru bisa. Sekarang mencetak berlebih dan yang polos ya. Jadi ini yang ada labelnya ini tempelan. Stiker ya Bu ya. Stiker. Jadi kita bisa beli kalau mau pameran beli saja 500 packing, lalu kita tempeli ini. Iya. Dulu memang bisa naik kelas kita punya produk Pak. Dulu abon ikan kami pesan ke Dai Nippon Printing. Saya belum kenal Pak Purnomo yang namanya ownernya ini Pak, engineer dari Jerman, Soeharto. Nah, beliau sudah banget dan siap berbagi dengan grup kita untuk UMKM. Beliau sangat peduli. Terima kasih. Ini. Ya, sekarang baru ke Jepang ya Bu? Baru ngambil S3 itu ya? Oh ya. Pertanyaan Pak, baca Pak pertanyaannya. Oh ya. Ini Pak Yonatan mungkin maksudnya bagaimana cara menentukan expired mungkin ya? Ya. Setiap produk itu punya sifat psikokimia tersendiri. Nah, itu harus dibedakan antara bahan bakunya. Apakah dia rawan rusak oleh bakteri, jamur, atau yang mikroba yang lainnya gitu. Nah, kalau itu berbahan gula, tentu saja kita menggunakan pengawet untuk yang biasanya natrium benzoat, sehingga kita biasanya dibimbing dari Badan POM selalu tuh mensosialisasi tambahkan sekian gram untuk 1 kilonya. Nah, 2 gram untuk 1 kilo. Tapi ada juga yang gila-gilaan saking maunya expired date-nya 1 tahun, yang harusnya 2 gram menjadi 10 gram. Jadi racun bagi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati juga, jangan mengkonsumsi produk yang hati-hati, wah expirednya panjang, belum tentu baik untuk kesehatan. Jangan-jangan ini expired date dia panjangkan karena over pengawet yang dia tambahkan. Dosis pengawetnya ditambah. Jadi BP POM punya cara deteksi untuk menentukan expired date yang memang diakui secara nasional dan internasional. Itu teknologi inkubator Pak. Jadi produk kita akan dimasukkan ke inkubator, dinaikkan suhunya. Ada suhu tertentu yang mikroba bakteri itu akan tumbuh subur. Nah, mungkin hanya sekian dan itu sudah dikonversi. Sekian sudah tumbuh jamur, wah maksimum 3 bulan nih Bu. Misalnya gitu. Terus suhu sekian, wah sudah menghitam nih kamirnya nih. Wah sudah menimbulkan racun bagi orang ini, bisa langsung kolaps, pingsan dan kalau tidak tertolong selama jalan. Nah, seperti itu. Kalau jamur yang tumbuh itu jamur yang jenis yang beracun. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi penentu tidak bisa secara detail dijelaskan karena harus diperiksa kadar airnya, bahan utamanya apa, pengawet yang digunakan selama ini apa. Kalau kita tambahkan dengan yang bisa dijamin, yang ini, ditambah nitrogen, untuk abon ikan dengan kadar air 9% sampai 11%
atau kerupuk yang kadar 6-7% sudah bisa tahan 18 bulan expired date sepanjang di dalamnya ada gas nitrogen sebesar 2%. Ada rumusnya. Ya. Kita beli alatnya, ada alat semprotnya, gitu, masuk ke dalam, bergerak jarumnya, kita sudah tahu itu 2%. Udah Disil gitu. disil. Tutup. Gitu. Jadi di ruang pengemasan itu harus ada 2 orang. Satu yang mengemas, menyisakan 1 senti sebesar jarumnya masuk nanti. Lalu begitu disil, pegang tangan yang satu, seal lagi. Nah itu caranya supaya kita tidak perlu membeli yang alatnya miliar. Hanya 10 juta. Ada kelompok yang membeli 10 orang anggotanya, patungan lah. Atau yang bisa datang ke tempat itu, rumah pengemasan itu. Tabungnya, alat detektornya, selangnya 6 meter karena selang spesial. Ya, jadi Bu Laila ini. Nah, teknik pengemasan, bahan yang digunakan, dan kalau diinjeksi harus aluminium foil, tidak boleh plastik, dia akan keluar. Oke, ya. Jadi Ibu Laila ini mempunyai ide yang sangat bagus tentang soal rumah kemasan. Jadi beliau ini berdasarkan pengalamannya di beberapa negara tetangga kita, ada rumah UMKM kecil ini kalau di sana sih dibantu sama pemerintah ya. Jadi pemerintah ini menyediakan alat packagingnya, kemudian di satu sewa ya, sewa. Kembali di Malaysia kembali uangnya karena disewa. Ya, jadi beberapa UKM kecil ini bisa datang ke sana untuk packagingnya. Ini mungkin ide sangat bagus, barangkali teman-teman ini ada yang tetanggaan, mungkin ada sekitar 5 orang atau berapa gitu bisa share alatnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Untuk yang kerupuk-kerupukan itu supaya ini ditaruh bagus ya. Awal tadi. Ya, terus ini Pak Go ini ada pertanyaan dari Pak Go, Bu. Bagaimana cara membunuh kamir? Kalau Anda buka pedomannya Sukopindo ada, BP POM ada jenis-jenis pengawet yang memang direkomendasikan untuk kamir, seperti itu. Kalau dia nitrit, ada tuh yang bandel, kami sempat dapati nitrit itu senyawa itu hanya boleh di produk daging. Daging, ya. Kan boleh ya, ikan kaleng. Tapi kami temukan di dalam kue yang berbahan kemasan yang sangat cantik, harganya juga mahal. Kami temukan di supermarket brand internasional, dan ternyata saya tidak boleh menyebut mereknya karena saya penasaran. Kok saya membuat nastar yang diminati Malaysia, dia minta 300 kilo. Kue nenas tuh yang tadi ini, kue lebaran, kue Idul Fitri, kue Natal. Di dalamnya ada selai nanas, kita negeri nanas, Indonesia negeri buah yang sangat banyak. Nah, itu Malaysia meminta sebanyak-banyaknya, dan itu bisa lain yang membuat nanasnya, lain yang membuat kue nastarnya, nanti lain yang mengemasnya atau minta. Nah, kenapa kue ini sangat laris? Karena dia bisa terbang ke Kalimantan, bisa pergi ke Papua, karena dia daya tahan awetnya itu tinggi, panjang sampai 1 tahun. Padahal sama aja dengan kue saya, bahkan lebih enak kalau semua orang memuji produknya ya. Saya punya rahasia sendiri sehingga kue nastar saya ini diemut oleh orang Malaysia, dan dia minta langsung, Bu, bisa bulan depan kirim 200 kilo. Wah, tunggu dulu. Apa standarmu? Nah, kita dokumen ini saya belum punya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang menjadi perhatian. Nah, ternyata si kue mewah ini dia gunakan nitrit. Terdeteksi nitrit. Saya teliti sendiri di laboratorium saya, dan saya cross link ke laboratorium provinsi. Ternyata memang nitrit ditemukan di dalam, masih pada batas itulah rahasianya. Dia tidak ditumbuhi kamir, Bu.
Akan konsultasi ke BP POM ya, yang mana yang direkomendasi karena regulasi berubah terus tuh sekarang. Dulu cukup natrium benzoat, sekarang ada lagi rekomendasi. Tapi yang mau nakal ya seperti tadi, dia tambahkan nitrit. Ada juga yang menambahkan nipagin di makanan, nipagin untuk obat. Tapi boleh kalau bikin ekoenzim masker, kosmetik untuk ditempel di muka, lalu nanti sekaligus jadi sabun. Saya mohon Pak Sugeng, saya juga mohon satu saat turun nih masker yang sekaligus sebagai sabun. Kita masker betul-betul kita kuasi tubuh kita, lalu nanti tinggal disiram air spray, udah pakai sabun kita. Udah kinclong ya. Ya. Kinclong nanti. Apa pertanyaan? Gitu ya Pak Gu ya. Cuman sebetulnya sih pada dasarnya kalau di samping kita diperbolehkan menggunakan bahan-bahan pengawet tadi itu, ada natrium benzoat, asam benzoat, atau nitrit, nitrat, dan sebagainya, tentu saja kita juga dituntut untuk memproses secara bersih. Ya, jadi dari awal kita ada ruangannya harus bersih, suhu ruangan juga harus pada suhu tertentu supaya mengurangi pertumbuhan mikroorganisme. Terus prosesnya, selama proses tentunya, selama packaging juga harus itu, dan penyimpanan juga harus pada dingin ya. Ya, jadi semua kombinasi itu sehingga nanti penambahan zat pengawetnya kalau memang mau ditambahkan, kita tidak harus terlalu banyak dosisnya. Jadi mungkin sesuai sama anjuran dari pemerintah ya, berapa ppm gitu mungkin Bu ya, kecil sekali ya. Ya, nah cuman memang kelemahan di tempat kita ini, pikirannya mereka berpikir bahwa zat pengawet ini semakin banyak berarti akan semakin bagus, semakin awet. Racun. Padahal itu adalah beracun, sangat berbahaya. Jadi bakteri aja mati kan pada kondisi tertentu kan. Nah, kalau kita banyak, efek ke kita juga ada juga gitu. Coba baik jadi mati. Jadi sebaiknya kita ikutin anjuran pemerintah, dosisnya itu diikutin. Nah, terus untuk mencapai expiry yang agak tinggi, yaitu tadi dari awal lagi pemasannya pakai mesin otomatis. Ya, syukur otomatisasi ya, sehingga kontak dengan manusia sekecil mungkin. Ini Pak, nastarnya ini, kue nastar ini sudah dikemas bantuan luar negeri kayaknya ini Pak, sepertinya. Kue nastar sudah dikemas satuan ya. Jadi isi nitrogen juga itu Bu? Ya. Isi nitrogen juga itu? Isi nitrogen juga, tapi yang isi mesin otomatis. Mesin ya. Dia lewat, ini satu lembaran, dia lewatin, dia langsung terbentuk kantong, lalu dalam hitungan detik masuk semprotan gas nitrogen sekaligus mengusir mikroba yang ada di dalam, angin nitrogen langsung dalam hitungan detik loncat kuenya masuk dan tersil dalam hitungan detik berikutnya dan berangkatlah ini. Nah ini saya menyaksikan metode ini di kota Shizuoka. Kami berangkat dengan seorang bupati dan biaya negara tentunya Nur Laila membawa bagaimana kue-kue kering itu masuk ke sekolah dasar. Jadi jutaan terproduksi setiap hari dan pasarnya jelas. Kita di sini nanti hari Lebaran baru makan nastar, makan kue kering. Kalaupun ada ya buatan negara luar lagi, maksudnya lisensi dari negara luar. Mungkin dibikin Indonesia. Ya makan kue itu uang kita 5% lari ke negara Amerika. Baik, Pak Gu sudah cukup jelas Pak Gu. Barangkali ya, ada yang jelas. Ya. Saya mau tanya lagi sama Bu Nur Laila. Silakan ya. Yang masalah frozen markisa tadi, itu semua jenis markisa atau gimana? Kan ada markisa jumbo yang besar itu. Ya. Nah. Kalau yang diekspor teman saya ini di Kota Makassar sekarang masih eksis, tapi sejak COVID stop. Tidak boleh lagi ada barang mentah yang
Segar bisa ke Australia, akan dibahari kontraknya, dan itu diproses secara teknologi yang diaudit oleh mereka. Tidak datang ke Indonesia, tetapi mereka divideokan. Ini loh alatnya, ini bukan manusia yang mengorek pakai sendok tangan. Mesin ini dipotong dengan mesin cutter otomasi, bukan manusia yang ini potong. Nah, seperti itu. Itu sangat penting sekali. Bumbu konro ini diaudit dari Belanda, ada yang minati, ya mereka tahu ya, rawon ya, rawon ya kalau di Jawa ya. Rawon ada rawon, Bu. Rawon sepupu itu konro karena sama-sama pakai buah picung yang hitam. Ya, itu tempatnya Pak Gu itu rawon nguling ya Pak Gu ya. Oh, buah keluak itu. Keluak ya. Gitu. Diaudit Pak, mulai ininya. Nah, markisa yang dia strekkan itu markisa ungu, yang varietas yang ungu yang sama di Medan. Yang jumbo kuning itu enggak diterima. Oh, gitu. Ada indikator, padahal itu kan ada kolagennya ya, tapi kadarnya lebih tinggi kalau yang versi ungu. Ya, ada yang ungu, ada yang kuning, ya, ada yang jumbo juga. Ya. Di jumbo itu manisnya, fruktosanya agak kurang tajam manisnya, walaupun yang di ungu itu agak kecut, tetapi justru itu yang mereka inginkan. Kolagennya lebih banyak mungkin ya. Kolagen nempel di mana tadi Bu? Maaf Bu, kolagennya itu di kulit bijinya ya? Tidak, ada daging buah markisanya itu yang agak tebal melengket dekat ke biji yang hitam. Oh. Ya. Bukan yang menyelubungi biji itu. Ya, yang menyelubungi biji itu. Kalau kita kasih masuk ke air, ya, tetap menyelubungi. Jadi di sana nanti dia seperti lendir itu ya, Bu? Ya, seperti selasi. Ya. Memberi air asli. Jadi tidak ditambahkan air. Langsung di ini dalam hitungan menit saja bergerak, secara otomatis mengalir, lalu masuk ke wadah itu lewat di pendingin cepat, seperti ikan tuna yang dalam hitungan berapa menit langsung membeku ya, langsung ini membeku, lalu dimasukkan ke pembekuan cepat lagi pakai tenaga manusia, di vakum seal sehingga kita dapatkan kayak batu bata. Sebesar batu bata itu 1 kilo konversinya, cairannya tanpa air. Jadi ya, air pakai nitrogen ya. Iya, nitrogen, gas kayak gas nitrogen ya. Seperti itu. Jadi pembukaan cepat. Nah, karena itu home industry, belakang rumahnya teman itu hanya 20 kali 12 meter. Tapi otomatis. Dia rancang khusus mesinnya, dia otodidak juga, sama dengan saya, teman saya itu. Memang juga alumni dari JICA Tokyo, Jepang. Jadi otaknya tuh setelah kami pulang itu sudah sepertinya penuh. Dia langsung, terus teman yang lain, aku tuh jadi enjoy jadi pengajarnya JICA aja. Karena saya memang berangkat dengan stuck di semua kita berangkat dengan produk kita masing-masing. Saya berangkat dengan keripik nangka dan produk jahe saya itu yang minumannya sih sudah siap go internasional. Nah itu tadi sejak tahun 12 tahun yang lalu Rio de Janeiro sudah minta produk jahe saya, tapi sertifikat organik untuk standar Europe itu sangat berat. Sayang ya, sayang sekali ya. Ya dalam negeri aja lah Pak, saya udah lelah. Iya. Dengan kalau Pak, dia membeli curah Pak. Dia membeli curah dalam bentuk kristalnya, nanti di sana dia tambahkan yang dia inginkan. Oke, ya. Kita butuh jahe. Ya. Kalau Jepang dia butuh jahe gajah yang berumur 5 bulan. Pemakan jahe sedunia itu adalah Jepang. Tapi jahe muda. Oh ya. Bulan, jahe gajah.
Kalau Anda pergi ke restoran-restoran Jepang, Anda menemui bumbu bawang putih dan remah-remah jahe muda yang dicacah untuk teman makan. Ya, ya, ya. Wes, mantap. Baik, ada lagi Ibu Bapak? Gue punya latar belakang. Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang, ya. Thomas dari Batam, Pak. Selamat siang Bu Laila. Oh ya, ya. Baik. Dari Batam ya? Ini bukan bermaksud bertanya Pak, sekedar sharing aja. Tadi Ya. Bu Laila jelaskan bahwa ada trinasi itu tidak bisa masuk ke Jepang atau negara tertentu karena alasan mereka itu tercemar dengan sesuatu kan. Ya. Nah, hal yang sama dulu pernah dialami ketika teman dari Batam memasukkan suatu makanan dan sayur mayur juga ke Singapura, mereka menolak dengan alasan-alasan tertentu bahwa tidak kualitasnya nggak standar gitu. Jadi tidak boleh masuk negara Asia atau khususnya Singapura. Ya, tapi tidak tahu Bu, kenapa pada akhirnya setelah nego-nego sayur mayur bisa masuk lagi. Gitu. Nah, jadi ada indikasi kadang-kadang negara-negara tertentu mencoba meremehkan produk kita. Ya. Pada dasarnya memang produk kita sudah cukup bagus sih, sudah cukup bagus. Bahkan kadang-kadang di atas kualitas yang mereka inginkan. Tapi mereka coba meremehkan atau mengatakan kualitas produk kita jauh lebih bawah dari yang mereka inginkan. Tapi ketika kita turunkan harga, mereka langsung borong semua. Setelah diborong, mereka packing, dikirim lagi ke Indonesia gitu. Itu ini apa? Ini kan Ibu katakan tadi kan ikan teri ya, katanya tercemar dengan sesuatu hal sehingga nggak boleh masuk karena jis dan jas gitu ya. Nah, pengalaman teman saya Bu, sekitar 5 tahun lalu mereka memasukkan sayur ke Singapura dari Brastagi, ya dari Sumatera juga masukin ke Singapura. Mereka tolak ini sayur nggak bisa masuk karena begitu macam segala alasan, segala dalil mereka buat untuk menolak. Nah, padahal di Singapura itu nggak ada pertanian sayur Pak. Iya. Kita Indonesia kayak sekali dengan pertanian sayur sekali. Bahkan kita lebih mengerti dan lebih tahu soal sayur kan. Ya. Justru mereka ingin mengguruin kita tentang sayur. Wah, seringnya. Akhirnya setelah nego-nego Pak. Setelah nego-nego, akhirnya sayur kita masuk. Nah, anehnya lagi, ya sayur itu nggak boleh masuk ke sono. Tapi ketika Jumat, Sabtu, Minggu wisatawan Singapura masuk Batam, itu sayur yang sama yang ditolak tadi diolah makanan, mereka habisin semua. Katanya enak, very good, enak. Ya. Padahal tadi sayur tadi Pak sudah ditolak masuk. Oke, ditolak, akhirnya disajikan di restoran-restoran. Sayur yang ditolak katanya kualitasnya sangat rendah sekali. Wisatawan masuk Batam Jumat, Sabtu, Minggu, habis dimakan mereka semua. Seharusnya kan mereka nggak boleh makan juga. Nah, dan tidak hanya sayur, ada beberapa produk yang mereka tolak masuk ke sana dengan alasan tidak memenuhi standar kualitas. Padahal kita sudah mencoba menyiapkan kualitas yang sangat baik dan bagus. Karena Indonesia juga punya standar tertentu kan, punya cara-cara untuk memenuhi standar yang memang dibutuhkan di luar gitu. Dan sebelum mereka mengirim produk keluar, mereka juga udah belajar kok standar seperti apa yang dibutuhkan di luar sono. Udah dipelajarin. Nah, setelah dipelajarin kemudian diusahakan memenuhi standar seperti yang dibutuhkan itu. Tapi dengan berbagai alasan supaya produk kita selalu dianggap enteng, dianggap remeh, dikatakan ini tercemar inilah karena itulah gitu. Nah, itu sering terjadi, Pak. Terjadi, Bu. Jadi perlu nego-nego ya, Pak ya, Pak Thomas. Kita perlu nego-nego Batam. Terus, Bu, ada lagi sayur mayur masuk kan kebutuhan itu dari daerah Jawa, Sumatera, Brastagi ya. Kemudian juga sayur mayur banyak masuk dari luar negeri. Daging beku, sayur mayur. Thailand. Apakah ini diperiksa enggak? Artinya berbulan-bulan dalam kapal kontainer diperiksa ada formalin atau tidak? Kan ada karantina hewan dan sayur, karantina ini ikan dan macam dan segala gitu. Nah, orang Batam paling banyak mengkonsumsi seperti ini, Bu. Ya, makanan padahal produk luar begitu gampang masuk ke kita. Produk kita begitu sulit untuk keluar ke sana. Gimana cara termudah supaya ada keberimbangan? Barang kita bisa keluar dengan gampang, tidak sulit. Sementara barang-barang mereka gampang sekali masuk Indonesia, khususnya Batam gitu. Terima kasih.
Pak, pemerintah punya tugas ini, dinas-dinas terkait. Mudah-mudahan ini ada yang mendengar. Orang pemerintah ada yang mendengar nanti. Kami tuh pernah nginep di salah satu hotel itu, Hotel Nagoya ya. Itu penuh dengan Hotel Nagoya ada. penuh orang Singapura itu hari Sabtu Minggu luar biasa. Jumat Sabtu Minggu, Bu. Jadi perlu KM ini pergi pameran dulu ke Pak Thomas ini. Adakan event di sana. Kita siapa gabung ke sana pameran di. Ayo Pak Thomas. Ya. Jadi sebenarnya ikan teri itu dari Sulawesi Tenggara hidup di sekitar dekat Laut Banda, laut terdalam Di dunia ya. Di dunia ya. Nah, Ya. saya mengirim promosi ini tentang ikan teri yang saya kirim ke Jepang. Nah itu saya mengatakan bahwa saya alumni JICA Training. Wah udah Pak, betul yang Bapak katakan tadi. Begitu saya mengatakan bahwa saya alumni training, oh berarti sudah tahu mutu Jepang ini sudah lolos lah itu. Itu investornya Pak tidak mampu, tetap dokumen ada dan itu makan ratusan juta Pak, tetap ratusan juta. Ya. Saya sudah dibiayai pergi ke daerah tempat hidupnya si teri putih itu ya, teri nasi namanya kalau di kami Pak, teri Medan itu namanya. Nah, saya diminta di Jepang dari pembelinya karena di sana sekarang sudah 1 juta per kilo Pak, yang kering dengan kadar air 7%. 7% ya? Harga terakhir di sini di Toli-Toli itu harganya hanya 120.000 per kilo. Kering 30% airnya. Kadar garamnya berapa Bu? Kadar garam ada ditentukan. Ada ditentukan oleh mereka dan saya sudah tamat caranya membuat mengangkat dari laut, jadi saya menyabung nyawa Pak tanpa seizin suami saya. Kalau maaf suamiku pergi di tengah laut jam 12. Luar biasa memang Bu Laila ini. Di base camp-nya itu ikan terinya itu mengambang di jam 11 sampai subuh. Jadi jam 12 malam saya dengan kapal motor tempel itu harus disorting untuk dikirim ke Jepang, disorting oleh tenaga auditnya yang agennya ada di Bali. Lalu videonya itu dikirim bahwa ini loh caranya, mulai diangkat, disorot ke kamera, ikan terinya naik, disorot, diangkat dengan jaring yang tidak berkarat. Ada jaring yang berkarat, mungkinnya dengan jaring yang bagus, dan kita sudah tata sedemikian rupa. Setelah itu berapa menit Anda butuhkan setelah diangkat pergi ke base camp di tengah laut. Jadi base camp itu 20 menit dari pinggiran Pantai Buton itu masuk ke sana. Lalu rumahnya itu 3 rumah panggung berjejer. Kalau pasang air Pak hampir 60 cm udah kecapai lantai. Tetapi kalau surut Pak hamparan pasir putih sampai 2 km tuh. Nah, indah sekali negeri kita. Saya fotokan itu Pak, mereka mau beli. Tapi bentuknya di dokumen itu Pak, tetap dokumen dibutuhkan. Walaupun dikatakan konsultan perusahaan X ini adalah alumni JICA Training. Oke, kami butuhkan, tapi kirim sorting. Nah, jadi mulai dari airnya. Tahu nggak Pak, saya harus terbang ke Jakarta memeriksa air 100 ml di Sukopindo untuk memastikan bahwa air tempat komunitas si teri itu mengambang jam 12 malam itu bebas merkuri. Tidak ada kapal tempel yang membuang oli yang bisa mencemari teri yang muncul tengah malam. Sedetail Pak produk. Jepang memang jadi standar. Tapi ya mudah-mudahan semuanya itu juga memang diperlukan kemampuan negosiasi yang bagus juga ya. Teri di laut-laut mungkin bukan hanya ada di Medan Pak ya, mungkin ada di NTT, ada di Irian. Ya. Nah, itu mensejahterakan nelayan 1 juta, 500.000 masih mahal itu Pak, masih untung UKM. Oke Pak Thomas. Baik Pak Thomas, terima kasih.
atas Baik. sharingnya. Sama-sama. Ngomong-ngomong nih, tidak terasa waktunya sudah jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Di tempat Bu Laila sudah 12:30 ya Bu. Sudah waktunya makan siang. Jadi mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita sudahin acara kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Laila. Suatu kehormatan bagi kami bisa sharing ilmu yang sangat bermanfaat ya. Dan nanti sekali lagi kami mohon kesediaan Ibu untuk masuk ke grup kami menjadi pembimbing ya. Dan kalau nanti nomor saya Pak, silakan. Ya, terima kasih ya. Baik. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Sugeng, Bu Laila. Ya, terima kasih semua. Semuanya. Ya. Saya pamit ya. Baik. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Ya. Bu Laila. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama ya. Terima kasih Bapak Sugeng. Sama-sama Ibu. Sama-sama ya. Selamat siang semuanya. Selamat. Mohon izin saya tutup ya. 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 Mari.